Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan hari ini kita akan membahas satu smartphone yang sudah ada di mana-mana. Ini adalah Realme 7, ini kotaknya. Saya tidak akan unboxing karena unboxingnya seperti biasa sudah ada di IGTV. Dan kalian juga harus nonton unboxingnya yang undangannya Realme 7 ya, yang ada tulisan Power Master ya. Karena emang ini Power Master banget kan. Nah di situ kalian bisa ngeliat William di troll ya. Dia berharap dapat snack manisan, ternyata dikasih Power Snack biar kuat fitness, dimana dia tidak pernah fitness, dia makan tengah malam jadi dia tidak bisa tidur semalaman. Oke, jadi ini adalah Realme 7, kita mungkin akan ngebahas dikit karena ini kan sebenarnya Realme number series pertama gue. Cuman gue tau lah kalian yang manusia-manusia yang pakai Realme 6 sudah mulai berteriak di belakang sana karena baru 6 bulan sudah keluar baru, yang ini sudah ada NFC-nya. Cuman ya udah, kalian harus mikirnya itu kalau membeli sebuah smartphone itu jangan langsung ganti baru terus walaupun agak nyesek dikit, cuman lebih ngelihatnya itu lebih ke arah future proof, kayak kalian bisa pakai 2-3 tahun ke depan. Oke, jadi Realme 7 sendiri ini gue bahas dari mana ya? Bisa bilang smartphone ini sangat menarik buat gue pribadi. Karena pertama kita lihat dari bagian desainnya sendiri, ini adalah warna mist white, ya kan? Putih kabut. Ya, ini warna mist white, dimana dia juga punya warna mist blue. Cuman gue pribadi sebenarnya lebih suka yang mist blue, karena gue emang lebih demen warna yang dark. Cuman ini tuh juga terlihat keren, karena dia itu namanya AG split. Ya, jadi dia punya garis di sini, dan dia punya semacam refleksi. Ini tuh mirip sama refleksi-refleksi yang kalian bisa lihat di kaset VCD, DVD, apalagi kalau dulu ada yang beli bajakan. Ya. Dan menarik ya, semua hal di sini walaupun reflektif, dia itu menggunakan matte. Jadi dia itu walaupun reflektif matte, jadi kalian nggak akan ada yang nama fingerprint. Jadi good job banget buat gue pribadi karena dia bisa reflektif, looks good, dan tetap matte dan anti fingerprint, dan dia tuh made of plastic, jadi dia bakal ringan banget. Ini kalau nggak salah sekitar 180-an gram, jadi sebenarnya ini ringan banget dengan kapasitas baterainya yang cukup besar. Nah kalau ngelihat dari bagian samping, ini kalian akan melihat sebuah tombol volume up, volume down. Terus di sini ada SIM card slot. Di dalamnya kalian bisa masukin 2 SIM dan expandable itu 256 GB. Bagian bawah itu ada Type-C buat fast chargingnya 30 watt dan juga 3.5. Dan di sini kameranya sendiri ada quad kamera setup vertikal. Nanti gue akan bahas juga di bagian kamera. Nah, satu hal yang gue suka itu adalah bagian sampingnya sendiri. Ini adalah side fingerprint yang udah dikombinasikan dengan power button. Jadi kalau kalian buka tuh tinggal diklik. Nanti dia akan ngecek dari jempol kalian sendiri. Dan menurut gue ini adalah tempat yang sangat PW banget dibanding belakang. Karena bagian belakang sendiri menurut gue merusak estetik. Dan kalau di layar ya masih oke sih. Cuman kalau disuruh pilih tombol fisik, gue akan pilih di bagian samping seperti yang satu ini. Nah, ngomongin dari bagian depan sendiri, kita ngomongin layar. Dia itu menggunakan layar 6,5 inci. Dia itu IPS LCD. Full HD+, jadi screen to body ratio itu sekitar 90%, dan kalian bisa melihat satu buah punch hole di sini untuk kamera depannya. Dan dari layarnya sendiri, gue bisa bilang ini salah satu layar yang udah cukup oke. Dari masalah warna dan kontrasnya itu udah oke banget untuk sekelas LCD ya. Kita nggak ngomong sampai black level, black point, kedalaman, black depth, black dan segala macam, karena udah pasti dibantai sama OLED karena ini masih LCD. Nah yang menarik lagi, dia juga hadir dengan layar 90 Hz, jadi cukup menarik karena kalian pasti akan merasakan smoothness dari nge-scroll Instagram. Nggak usah Instagram deh, kalian buka setting, kalian scroll aja, mungkin itu kan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kalian pribadi karena dia udah 90 Hz. Dan untuk layar sendiri, seperti yang gue bilang tadi, nggak ada masalah untuk masa warna dan segala macam. Cuma untuk brightness-nya menurut gue pribadi masih sedikit lebih redup dibandingkan yang lain. Nah, ngomongin spesifikasi, smartphone ini tuh hadir dengan Helio MediaTek G95 pertama di Indonesia, di dunia ya? Kayak di dunia deh, kayak Realme yang pertama, tapi gue nggak tahu. Realme yang pertama lah intinya. Terus untuk GPU-nya sendiri, dia menggunakan Mali G76 dengan konfigurasi memori itu 8128 dengan tadi yang gue bilang expandable-nya itu sampai 256 GB. Nah untuk baterainya sendiri itu dia 5000 mAh, jadi gue rasa semua barang-barang Realme ya sekarang standarnya udah 5000 mAh. Ntar lagi tau gue ada Realme C17 yang pakai Snapdragon 460, dan ini dia fast charging super dart 30 watt. Jadi kalau untuk ngecas sendiri itu kita ngomongin baterai itu dia bisa ngecas sekitar 65 menit untuk full, dan kalau pemakaian ya satu hari udah pasti aman banget karena kita ngomongin 5000 mAh. Nah dia juga pakai Realme UI seperti biasa yang based on Android 10. Nah sebelum kita masuk ke performance-nya sendiri, gue perlu ngasih tahu di sini udah ada yang namanya NFC. Jadi kalau dengan adanya NFC, kalian dengan gampang itu bisa namanya connect ke barang-barang wireless seperti Sony UHS-4, terus ada wireless speaker, semuanya tinggal di tap dan segala macam. Tapi tentu aja NFC guna utamanya itu adalah di bagian kalian tuh mau nge-top up e-tol tapi nggak mau ke Indomaret. Jadi kalian tinggal nge-tap ke bagian belakang, kalau mau ngecek saldo tinggal tap,
Dan ini adalah sebuah fitur yang sebenarnya simple banget, cuman sangat-sangat diinginkan banyak orang. Menurut gue NFC itu menjadi sebuah deal breaker kalau ada smartphone gitu ya, keren banget segala macam, tapi ketika kita ngeliat harganya yang lumayan tinggi nggak ada NFC itu kayak bikin mundur pelan-pelan. Nah kalau ngomongin dari performance sendiri, dari Antutu tesnya sendiri ini dia bisa mencapai angka 300.000. Angka yang cukup tinggi ya, karena ya maksud gue jangan dibandingkan sama flagship phone, tapi ini angka yang cukup tinggi buat gue pribadi. Dan ketika kita bawa ke gaming test sendiri, gue main di PUBG Mobile, Mobile Legends, dan COD Mobile. Untuk PUBG Mobile sendiri, dia mentoknya itu kalau nggak salah di Ultra, bentar. Dia itu sekarang update-nya yang baru ya, jadi udah agak hilang gitu. Dia tuh kalau dari grafiknya itu di Smooth Ultra, dan yang kalau di mentok grafiknya itu di HD High, harusnya di HDX. Tapi kalau kalian mainkan dengan GFX Tool, itu kalian bisa menggunakan Ultra HD yang teksturnya baru, udah 4K dan segala macamnya, cuman untuk frame rate-nya itu masih di high, dan tentu aja dari smooth itu bisa ditarik ke extreme. Nah, tapi dari gua main pribadi dengan GFX Tool itu sendiri, dengan Ultra HD-nya, itu emang masih aman banget. Tapi ada beberapa kali terasa ada frame drop, jadi kayak ada patah-patah dan segala macam. Tapi menurut gua kalau buat main casual itu masih aman banget. Cuma kalau dari heat managementnya sendiri, dia itu panasnya itu di daerah dekat kamera sini sih. Jadi agak panas dikit, nggak panas sih, lebih ke anget sih. Kalau Mobile Legends sendiri udah pasti kalian dapat high frame rate mode, cuman untuk yang ini kayaknya belum dioptimisasi, jadi kalian belum bisa nyampe ke yang ultra. Tapi Mobile Legends nggak usah bahasa, itu kayak gampang banget dibantai gitu. COD Mobile sendiri kalian bisa mendapatkan grafik itu di very high ya, di very high, dan untuk frame rate-nya itu di high, dan ini juga aman banget sih, nggak ada masalah. Tadi si Esa juga main juga udah nggak masalah, gue coba main juga nggak masalah, dan gue baru tau ya Call of Duty itu lebih lucu ya dibanding PUBG Mobile, lebih realistik gitu, motor-motornya dan segala macamnya kayak menarik gitu. Cuman gue nggak pengen main karena gue udah nggak hafal dia ada senjata apa aja, gue nggak paham gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah game performance tuh aman banget, untuk daily use performance juga nggak ada masalah. Nah kalau kita ngomongin kamera sendiri, di sini dia ada quad kamera sensor 64 megapiksel, ini pakai sensor Sony. Jadi sensor Sony itu gue harus baca namanya biar nggak salah. Sony IMX682 dengan bukaan 1,8. Ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan 2,3. Terus ada dua lensa tambahan seperti biasa buat rame-ramein, itu ada makro dan portrait BNW 2 megapiksel dengan masing-masing dengan f2.4. Nah untuk kamera depan sendiri dia 16 megapiksel untuk selfie kameranya dengan f-nya itu di 2.0. Nah kalau ngomongin kamera sendiri, gua bisa bilang kalau hasil kameranya itu sangat-sangat tajam ya. Jadi somehow itu terlihat tidak natural karena tajam banget. Cuma tajamnya itu lebih ke yang di depan. Jadi kalau kalian foto yang kayak pemandangan itu kayak depannya itu tulisannya segala macam tuh bisa kebaca dengan jelas, tapi yang udah makin ke belakang kalau kayak di background ada pohon dan segala macam itu udah agak ngeblur. Dari masalah warna sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, vibrance-nya masih oke, dan saturationnya ya biasa lah kayak dinaikin dikit lah. Kalau dari fiturnya biasa bisa kalian naikin lagi tuh pakai chroma boost gitu, jadi warnanya lebih ngejreng. Nah dari ultrawide sendiri malah di sini ada penurunan karena dari ultrawide sendiri tentu saja lebih lebar gambarnya, cuman kalau dari detail tuh gue lihat malah banyak banget hilang ya. Kalau kalian zoom tuh beberapa tulisan jadi agak ngeblur yang harusnya di kamera utamanya tadi itu tajam banget. Dan kalau kita ngomongin dari kamera sendiri, potretnya kan bisa lihat dari foto Joshua juga, gue masukin nanti ya. Itu rambutnya itu kalau kalian zoom itu emang ada kayak blurnya itu nggak dapat, tapi cut out overall ya, menurut gue itu masih rapi banget untuk masa potret. Nanti gue akan tambahin beberapa foto. Nah yang menarik sebenarnya dia punya night mode-nya ini dibandingkan kamera bawaannya, maksudnya pakai mode foto auto. Night mode-nya ini karena dia bisa ngambil, mungkin karena dia ngambil exposure dalam 3 detik dan segala macem, detailnya itu jauh lebih dapat dan gambarnya itu jauh lebih terang. Jadi nanti akan ada satu set perbandingan, dan zoomnya sendiri itu bisa sampai 5 kali, jadi ultrawide 125. Nah kalau ngomongin dari makronya, sebenarnya biasa aja sih. Karena gue udah bilang 2 megapiksel tuh kayak cuma tambahan doang. Kalian bisa lihat, gue cuma ngambil satu foto sih. Jadi kurang detail juga. Mungkin nanti gue akan tambah sampel fotonya. Nah kita ngomongin kamera depan sendiri 16 megapiksel, yang ini standar sih, kayak kalian bisa mengambil warna yang cukup jelas juga, terangnya dapat juga dan segala macam, dan juga ada portraitnya dan segala macam ya. Nah kalau ngomongin kamera belakangnya itu dia di 4K 30 fps untuk video capture ya. Cuma stabilize ultra steady-nya itu nggak jalan. Kalau mau jalan tuh di 1080 30 atau 60 fps, dimana untuk stabilize-nya sendiri emang terkesan tuh stabilize, cuman masih terasa artificial banget. Jadi kayak software base gitu. Dan juga untuk hasilnya juga gue terkejut ya, gue merasa hasilnya itu gue lebih suka ya kamera depan. Kamera depan untuk walaupun dia nggak ada stabilize, hasilnya itu kayak jauh lebih terang, perpindahan dynamic range-nya lebih cepat, dan ya gue nggak berani dinamik sih. Dan gambarnya itu jauh lebih detail. Jadi kalau kalian nanti bisa lihat sendiri hasilnya perbandingan untuk kamera belakang dan kamera depan di footage lainnya. Oke, ini kamera belakang sama 1080 30 fps, langitnya, awan-awannya, mana awan?
Nggak itu awan, masih ada. Ini dia nggak bisa nge-zoom ke ultra wide, ini gue sambil jalan. Stabilize-nya looks apa ya, kayak kaku gitu. Ini bisa langsung di zoom ke 2, ke 5, tapi dia nggak bisa ke ultra wide ya. Jadi ini gue ngomong seperti tadi, gue ngomong pakai masker, jadi mungkin suaranya ketutup. Itu lagi ada bangun-bangun di belakang. Dan apalagi ya, udah itu doang sih. Kita pindah ke kamera depan. Oke, ini adalah kamera depan dari Realme 7 Full HD 30 fps, dan ini gue coba sambil jalan. Ini gue saut tangan, jadi kalian bisa lihat kalau seandainya penggunaan saut tangan itu bakal stabil apa enggak. Ini gue akan coba tap ke background gue, nggak ngaruh. Gue coba sini, harusnya harus membelakangi mata. Jadi kalian bisa lihat langit-langitnya, warnanya segala macem. Kalau dari sini sih looks fine, tapi nanti kita akan lihat hasil di post editing. Dan make sure untuk pakai masker karena kita PSBB lagi kan. Jadi kalau suara gua agak tertutup itu karena gua lagi pakai masker. Oke, kesimpulannya jadi smartphone ini menurut gue udah menarik banget dengan harga itu. Kalau Realme 7 ya, itu di 4 juta rupiah, kembalian 1.000 rupiah yang nggak cukup sih buat parkir juga sih. Ya, dimana kalau untuk flash sale-nya sendiri ini besok itu di tanggal 18 ya, jam 1 siang. Dan itu harganya diturunin 100.000. Cuma gue lihat ada beberapa promo sih, kayak kalau kalian kasih kartu pelajar bisa turun 200.000, bisa ada promo 50.000, cashback dan segala macamnya. Kalian cek aja sendiri. Cuma dari smartphone ini menurut gue udah oke banget, dari desainnya keren banget. Walaupun hitam lebih keren menurut gue, blue maksud gue lebih keren, lebih dark. Gue nggak suka warna light, tapi gue tetap suka handphone ini. Samping juga ada fingerprint, ini juga salah satu oke banget. Ini enak banget sumpah. Ini tuh kayak udah pas banget di tangan gitu loh kalau kayak megang handphone. Kecuali kan megang handphonenya begini ya. Megang handphone begini gue ngerti ya, saya megang handphone begini. Tapi kalau begini tuh aman banget. Terus dari charging speed 30 watt, ada USB-C dan juga 3.5, jadi 5.000 mAh udah cukup banget buat seharian. Ringan juga termasuk ringan, dan nggak tahu sih, gue suka banget sih sama desain belakang karena dia matte gitu kan, gak ada fingerprint tapi keren gitu, ada reflektif ya. Dari layar juga aman banget, 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 90 Hz, dan juga warna udah aman banget. Bisa dipakai buat nonton sehari-hari, cuman kalau di bawah sinar matahari sedikit kurang gitu, jadi harus agak digini-giniin gitu kan. Terus dari dapur hardware aman banget semuanya, Mali lagi Helio MediaTek G95 pertama untuk Realme, dan by performance dibanding G90 sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya kalau kita lihat dari reviewer, karena gue belum sentuh Realme 6. Cuman kalau dari performa main game semuanya dilibas abis, by daily itu udah aman banget. Kamera sendiri gue lebih terkesima sama night mode-nya, dan juga kamera depannya untuk video, dan juga ya capability dia untuk merekam 4K 30. Sisanya gue rasa udah kayak tambahan-tambahan aja. Jadi harusnya itu aja, ini semua udah lengkap banget, ini paket lengkap banget. Kalau kalian beli ini ya udahlah, setidaknya kan udah ada NFC, gue rasa kalian bisa, kalau Realme 8 keluar gitu ya, harga beda dikit, tahan-tahan lah 2 tahun baru ganti lagi ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.